Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari hasil pemeriksaan terkait motif suami menganiaya istrinya hingga tewas di Karawang, Jawa Barat. Ia diduga dilatar belakangi cemburu. 4 orang saksi yang diminta keterangan Satreskrim Polres Karawang adalah tetangga korban, ketua RT, serta beberapa warga lain. Polisi menyebut motif pelaku menganiaya istrinya hingga tewas diduga karena cemburu. Saat ini kondisi pelaku kritis sehingga belum bisa dimintai keterangan polisi. Polres Karawang sudah berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk penanganan psikis anak korban. Saksi tetangga, dia mendengar adanya suara minta tolong, kemudian dari saksi ini memberitahukan ke tetangga yang lainnya dan menghampiri rumah korban. Saat itu dibuka oleh anak korban yang usianya 5 tahun. Korban sudah tergeletak beserta suaminya di lokasi kejadian. Barang yang kita amankan yang pertama baju korban, kemudian ada senjata tajam berupa pisau. Nasib tragis dialami oleh Lucy Febriani, warga perumahan Lemah Mulia Indah, Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tewas usai dianiaya suaminya sendiri, Bagus Setio, Kamis kemarin. Korban tewas dengan luka parah di beberapa bagian tubuh dengan posisi tertidur di kamarnya bersama kedua anaknya. Menurut keterangan tetangga korban, sebelum terjadi pembunuhan, korban dan pelaku sempat terlibat keributan sejak sore. Bahkan korban sempat berteriak minta tolong dan melihat anak mereka menangis. Iya, minta tolong. Katanya minta tolong, sama teriak, sama nangis ya. Nangis, minta tolong. Udah tuh saya langsung telepon ke BRT. Kan ribut, memang dia kan sering ribut sebelumnya. Nah terus, enggak ini mah kayaknya minta tolong ya, anaknya juga nangis mulu, katanya yang bayi gitu kan. Panggil-panggil yang keluar anaknya 5 tahun. Katanya mama aku meninggal gitu. Terus pas dilihat ya udah banyak darah. Jenazah Lucy Febriani saat ini berada di ruang forensik RSUD untuk proses otopsi, sedangkan suami korban yang merupakan pelaku dalam kondisi kritis karena diduga melakukan percobaan bunuh diri. Tim Inafis Polres Karawang telah melakukan olah tempat kejadian perkara, membawa barang bukti untuk menyelidiki motif pasti kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan. Adi Wahadi, Kompas TV Karawang, Jawa Barat. Seperti apa perkembangan penyelidikan dari kasus suami membunuh istrinya di Karawang? Kita konfirmasi langsung melalui saluran Zoom dengan Ibda Solihin, Kasih Humas Polres Karawang, Jawa Barat. Selamat petang, Pak Solihin. Selamat petang Ibu Rusi. Pak Solihin, sejauh ini motifnya sudah bisa dipastikan karena cemburu atau ada perkembangan lain, Pak? Untuk motifnya masih kita dalami dari beberapa keterangan saksi. Untuk perkembangan dari suaminya yang sekarang masih dalam perawatan, baru sadarkan diri sekitar jam 10 tadi pagi. Nah, kita belum bisa minta keterangan karena kondisinya masih lemah. Kalau gitu fakta yang sejauh ini sudah dikumpulkan polisi sampai bisa menyimpulkan motif sementara itu apa saja, Pak? Untuk dari hasil keterangan para saksi, kita dapatkan yang mengetahui berkaitan dengan keluarga korban tersebut bahwa sebelumnya sering terjadi cekcok antara suami istri ini. Jadi yang kedua, untuk motif-motif yang lain belum kita dapatkan, nanti menunggu kondisi dari suaminya setelah kita minta keterangan. Kalau dari pernyataan saksi juga Pak yang lain, apakah sebenarnya ada riwayat KDRT, Pak? Kalau menurut keterangan dari beberapa saksi yang kita minta keterangan, mereka hanya mendengar sering adanya keributan saja. Tetapi dari pihak korban
polusinya ini dia tidak pernah menyampaikan atau menginfokan ke tetangga terkait dengan adanya kekerasan. Oke. Kalau untuk pelaku saat ini kan masih dirawat, Pak, tapi kondisinya seperti apa hingga sore ini? Untuk kondisi pelaku sudah sadarkan diri, hanya masih lemah, belum bisa kita minta keterangan. Nanti pada saat waktu sudah kondisi membaik, baru kita akan minta keterangannya. Oke. Kalau kondisi dari anak korban bagaimana, Pak? Ada pendampingan juga dari polisi? Ya, dari pas awal kita pada saat cek TKP, kita yang pertama mengamankan anaknya dulu, yang kebetulan untuk RT setempat adalah masih keluarga dari korban, hubungannya masih paman RT setempatnya, sehingga untuk anaknya langsung kita serahkan dulu ke keluarganya, ke pamannya tersebut. Oke. Pak Ibda Solikin, Kasih Humas Polres Karawang, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu, Pak.